Pasar HP 2 jutaan sejak tahun lalu menurut media bukan cuma didominasi sama satu brand doang, tapi semua brand sekarang berani bersaing di range harga 2 jutaan. Bahkan brand sekelas Xiaomi, Poco, dan Infinix pun harus berusaha sekuat tenaga buat bersaing loh. Maka dari itu nih, Nidia kali ini bakal bantu kalian buat milih HP 2 jutaan terbaik untuk jadi HP baru kalian di lebaran tahun ini, biar nggak salah pilih. Pertama nih, dia bakal mulai dari Xiaomi dulu deh, yaitu Redmi Note 14 4G. Redmi Note 14 4G ini menurut Nidia cocok banget buat kamu yang nyari HP andal buat lebaran nanti. Walaupun belum 5G, performanya tetap oke kok buat sehari-hari. Chipsetnya lumayan tangguh, jadi buat main game ringan atau multitasking juga lancar. Layarnya juga udah oke, enak buat nonton video atau scrolling media sosial. Yang bikin menarik, baterainya itu loh, awet banget, jadi nggak perlu sering-sering ngecas. Kameranya juga lumayan, bisa hasilkan foto yang cukup bagus buat diupload ke media sosial. Selain itu harganya juga terjangkau, jadi nggak bikin kantong bolong. Buat kamu yang nggak terlalu butuh 5G atau main game berat, Redmi Note 14 4G ini pilihan yang pas banget. Untuk spesifikasi dan harga Redmi Note 14 terupdate ada di scene berikut ini. Masih dari Xiaomi, di harga 2 jutaan, kamu masih bisa pilih Poco M6 Pro. Kenapa masih ini dia rekomendasiin? Karena Poco M6 Pro ini bisa dibilang HP yang cukup oke buat main game di kelasnya. Chipset MediaTek Helio G99 Ultra yang dipakai HP ini masih lumayan tangguh buat ngangkat game-game populer sekarang. Layarnya juga udah AMOLED 120Hz, jadi visualnya mulus dan responsif banget. Bikin pengalaman gaming makin seru. Selain itu, baterainya juga gede, 5000 mAh. Jadi bisa tahan lama buat sesi gaming yang panjang. Apalagi udah didukung pengisian daya cepat 67 watt. Jadi nggak perlu nunggu lama buat balik main. Buat yang suka main game dengan grafis tinggi, mungkin perlu setting grafisnya di medium atau high biar tetap lancar. Tapi secara keseluruhan, Poco M6 Pro ini pilihan yang menarik buat para gamer yang nyari HP dengan performa oke dan harga terjangkau. Untuk spesifikasi dan harga Poco M6 Pro terupdate ada di scene berikut ini. Geser ke yang paling anget, ada Infinix Note 50 nih. Infinix Note 50 ini sendiri bisa dibilang lagi jadi sorotan banget di kelas 2 jutaan karena mereka berani kasih spesifikasi yang lumayan tinggi dengan harga yang terjangkau. Layar AMOLED 120Hz-nya bikin tampilan visual super mulus dan responsif sehingga cocok buat kamu yang suka main game atau nonton video. Chipsetnya juga masih lumayan tangguh dan bisa diandalkan buat aktivitas sehari-hari dan main game ringan sampai sedang. Baterainya pun kapasitasnya udah gede, jadi nggak perlu sering-sering ngecas, apalagi udah didukung pengisian daya 45 watt. Kameranya juga lumayan oke, karena masih bisa hasilin foto yang cukup bagus buat di-upload ke media sosial. Infinix Note 50 ini kayak ngasih nilai lebih buat konsumen yang pengen punya HP dengan performa oke tanpa bikin kantong bolong. Tapi tentu aja, setiap HP punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada beberapa hal yang mungkin jadi pertimbangan, misalnya soal kualitas kamera di kondisi minim cahaya atau fitur-fitur tambahan lainnya. Tapi secara keseluruhan, Infinix Note 50 ini tetap jadi pilihan yang menarik banget di kelasnya. Untuk spesifikasi dan harga Infinix Note 50 terupdate ada di scene berikut ini. Kalau mau yang kameranya sedikit lebih cakep, ada Infinix Note 40 Pro. HP ini hadir dengan layar luas 6,78 inci yang udah pakai AMOLED dengan refresh rate 120Hz. Resolusinya udah FHD+, dan kecerahan hingga 1300 nits. Jadi tampilan dijamin jernih dan mulus banget. Yang bikin makin keren, layarnya udah pakai model lengkung 3D Curve 55 derajat dengan pelindungan Corning Gorilla Glass. Dan udah TÜV Rheinland Certified Low Blue Light. Jadi selain cakep dan mulus, layarnya ini juga lebih aman buat mata kamu. Buat yang suka foto-foto, ada kamera utama 108 megapiksel, lengkap dengan teknologi OIS dan kamera depan 32 megapiksel, yang pas banget buat selfie atau bikin konten. Sementara di bagian performa, Infinix Note 40 Pro ditenagai prosesor Helio G99 Ultimate yang didukung RAM 8GB dan penyimpanan internal super lega 256GB. Baterainya juga nggak main-main, kapasitas 5000 mAh-nya didukung kepala
Tesla charger berdaya 70 watt fast charge 2.0. Plus ada fitur 20 watt wireless mag charge, wireless reverse charge, dan OTG reverse charge juga. Komplit banget kan? Untuk spesifikasi dan harga Infinix Note 40 Pro terupdate ada di scene berikut ini. Kalau nyari yang 2 jutaan paling murah, jelas pilihannya pasti dari perwakilan brand yang hobi sedekah, yaitu itel S25 Ultra. Kalau mau jadi pusat perhatian, cuma modal 2 jutaan kecil sih, HP ini idaman banget. itel tuh berhasil bikin gebrakan dengan desain mewah yang biasanya cuma ada di HP kelas atas, tapi diimplementasiin ke HP murah. Ini jadi daya tarik utama buat konsumen yang pengen tampil gaya tanpa bikin kantong jebol. Desainnya elegan dan modern, berani tampil beda dari HP lain di kelasnya. Layar AMOLED-nya juga jernih dan tajam, bikin pengalaman nonton dan main game makin asik. Selain desain mewah, spesifikasinya juga lumayan oke buat aktivitas sehari-hari. Chipsetnya cukup tangguh, baterainya juga awet. Menurut Nidya sih, itel terbilang berhasil menggabungkan desain mewah dengan harga yang terjangkau, bikin mereka jadi pilihan yang menarik banget. Untuk spesifikasi dan harga itel S25 Ultra terupdate ada di scene berikut. Nah, kalau kamu termasuk yang main aman dan maunya harus HP Vivo, ada nih yang masih baru banget, yaitu Vivo Y29. Vivo Y29 ini emang bikin kaget dengan harganya yang terjangkau, mulai dari 2,3 jutaan aja. Padahal spesifikasinya nggak main-main bro. Baterai 6500 mAh-nya tahan lama banget, chipset Snapdragon 685-nya cukup tangguh, dan yang paling keren udah punya sertifikasi IP69. Tahan air dan debu ekstrim. Desainnya juga mewah banget, terutama yang warna putih marmer ini. Bahkan dapat rekor muri karena motif back covernya yang unik di setiap unit. Build quality-nya kokoh dan layarnya juga dilindungi Shock Sensation Glass yang setara Gorilla Glass 8, dan rangkanya juga kuat, jadi nggak perlu takut rusak kalau jatuh atau kepentok. Layarnya IPS 120Hz-nya cukup oke buat penggunaan sehari-hari, meskipun ada beberapa pesaing yang udah pakai AMOLED. Baterainya juga super awet karena bisa tahan seharian penuh dan pengisian dayanya juga cepat, 50% cuma 40 menit. Fitur AI-nya juga lengkap, ada AI Erase 2.0, AI Circle to Search, AI Photo Enhance, dan AI Screen Translation. Kamera 50 megapikselnya juga cukup bagus, ada fitur live photo dan dual view video yang suka bikin konten. Yang paling menarik, ada fitur khusus buat pengendara motor, kayak Mass Unlock, Wet Touch, dan AI Super Signal. Jadi buat yang nyari HP dengan desain mewah, baterai awet, dan fitur lengkap di harga 2 jutaan, Vivo Y29 ini pilihan yang oke banget. Untuk spesifikasi dan harga Vivo Y29 terupdate ada di scene berikut ini. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa, Nidya mau ingetin kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terus buat kamu yang nggak mau ketinggalan berita tentang perkembangan dunia telco, bisnis, fintech hingga IoT di Indonesia, kamu bisa main-main ke Prime by Pricebook. Biar gampang, nanti linknya ditaruh di kolom deskripsi. Terakhir nih, di harga 2 jutaan terbaik datang dari brand yang seru banget comeback ke Indonesia, yaitu Motorola Moto G45 5G. Salah satu kelebihan utamanya adalah desainnya yang elegan dan modern. Moto G45 pakai material kulit imitasi yang memberikan kesan premium dan nyaman digenggam. Layarnya juga udah 120Hz, jadi tampilan visualnya mulus dan responsif. Enak buat scrolling atau nonton video. Performa juga jadi nilai tambah nih. HP ini pakai chipset Snapdragon 6S Gen 3 yang cukup tangguh buat aktivitas sehari-hari dan main game ringan sampai sedang. Baterainya juga gede, jadi nggak perlu sering-sering ngecas. Yang bikin menarik, Motorola juga memperhatikan kualitas audionya. Speaker stereonya jernih dan lantang, cocok buat yang suka dengerin musik atau nonton film tanpa headset. Selain itu, Motorola juga kasih penyimpanan internal yang lumayan lega, jadi nggak perlu khawatir kehabisan ruang buat nyimpen foto, video, atau aplikasi. Secara keseluruhan, menurut Nidya, Motorola Moto G45 5G ini pilihan yang menarik buat yang nyari HP 5G dengan desain elegan, performa oke, dan harga bersahabat. Untuk spesifikasi dan harga Moto G45 5G terupdate ada di scene berikut ini ya. Sekalian Nidya izin pamit, ciao!